Halo, kembali lagi dengan kami Java Football. Kali ini kami John dan Cok akan ngosan ya. Ngosan kali ini kami akan membahas Solo Kota Revolusi. Nah, bagaimana ceritanya kok Solo ini Kota Revolusi? Oke, kita saksikan saja bersama. Nah, kalau untuk klub Revolusi itu menurut pandangan saya memang masih jatuh kepada Persebaya Surabaya ya. Klub ini dari dulu memang beberapa kali menentang kebijakan-kebijakan dari pihak federasi yang mungkin kurang tepat ataupun kurang benar. Nah, tapi kalau untuk Kota Revolusi, saya sih lebih tepatnya mungkin setuju terhadap Kota Solo. Ini kan pendapat pribadi ya, pendapat hak masing-masing. Kenapa? Solo beberapa kali ikut ambil adil dalam dinamika revolusi sepak bola Indonesia ini, termasuk di tahun nanti 2011 Kota Solo menjadi tuan rumah KLB. Lalu di tahun kemarin itu Edi Ramayadi, pemilik lama Persis Solo, juga mencalonkan, lalu dengan visi misi yang ingin merubah sepak bola Indonesia. Lalu sekarang ini dengan Mas Kaisang juga ingin merubah sepak bola Indonesia juga. Mereka bahkan mempelopori beberapa klub agar ikut menunjukkan sifat mereka ataupun karakter mereka, ingin KLB ataupun ingin perubahan. Walaupun kita tahu itu sangat sulit sekali karena hanya dilawan oleh beberapa klub saja ataupun tidak bisa seluruhnya itu kompak. Itu sangat sulit sekali. Harusnya memang seluruh klub itu kompak, menunjukkan empati mereka mau merubah sepak bola Indonesia baru. Nah, tetapi masih banyak pemikiran di luar sana memang ada orang beberapa memang berpikir, lah terus kok gantine sopo, lah terus engko piye ya, terus engko ngene, aku nek diganti iki padha wae, pemimpinnya iki yo padha wae, bosok meneh dan lain-lain. Kalau saya pribadi, ini menurut pendapat saya pribadi ya, mau pemimpinnya siapa aja di sepak bola Indonesia itu sepertinya sangat sulit sekali untuk merubah sepak bola Indonesia ini memang ke arah yang lebih baik. Tapi di sisi lain saya bukan hanya itu sih, karena mungkin tidak ada kejadian di Kanjuruhan. Saya sih mau pemimpinnya siapa aja saya juga nggak gagas, orang gagas lah, bodo amat lah PSSI. Saya juga nggak peduli mereka mau seperti apa. Tapi dengan adanya kejadian di Kanjuruhan, saya itu berharap ada orang-orang ya mungkin legowo bertanggung jawab atas itu. Di sisi lain kita tahu di Malang sana kemungkinan besar ada yang mendemo soal lah. Kita kan kota di luar Malang ya, sepantasnya untuk menuntut tanggung jawab dari pihak federasi yang saat ini. Itu aja yang saya inginkan sebenarnya, bukan yang lain-lain ya. Intinya kan seperti itu. Jadi Kota Solo ini bisa dibilang sebagai pelopor revolusi ya, karena mungkin itu ya dulu zaman 2011, terus zamannya Edi, zamannya sekarang. Nah, mungkin 3 kali. Menurut pendapatmu, Cuk, ini gimana ini Solo sebagai kota revolusi ini tentang 2011 dan zaman Pak Edi, sekarang juga zamannya Pak Iwan Bule ini? Ya, Kota Solo atau sepak bola Solo memang dari dulu itu memang selalu menjadi garis depan perlawanan federasi ya. Ya, kita sangat ingat kejadian 2011 dalam melengsarkan rezim Nurdin Halid tuh. Nah, dulu kan PSSI saat itu memang terkena korup, bahkan federasinya itu ketuanya itu dipenjara, terus ya liganya bobrok, pakai APBD dan lain-lain. Nah, dulu kan perlawanan dimulai lewat ya gengnya LPI ya. Di situ kan dipelopori oleh Pak Arifin Panigoro dan lain-lain. Nah, gongnya itu kan kejadian di Manahan Solo ketika LPI itu pertama diselenggarakan di Manahan Solo, dan akhirnya Nurdin lengser ya di Solo. Saat itu di Kota Sunan ya, di Kota Sunan itu kan tahun 2011. Nah, terus kejadian tahun 2019 saat gencarnya itu sepak bola Indonesia soal mafia bola ya. Dulu kan Joko Driono terus dan lain-lain lah ya yang masuk penjara dan lain. Terus akhirnya kan supporter itu membuat gerakan soal ya perubahan lah ya, perubahan kepengurusan. Di situ Persolo juga ikut andil ya. Pemilik Persolo dulu itu juga mencalonkan menjadi pengurus federasi, dan di mata Najwa juga
dia berkoar-koar bahwa ya menuntaskan mafia bola di Indonesia dan lain-lain. Memang saat itu Persolo itu kayaknya ya dhewean lah ya, klub sing paling vokal menentang federasi. Terus sekarang ini lewat Mas Kaisang akhirnya Persolo berani menentang rezim Iwan Bule ya. Jadi memang menuntut PSSI untuk berbenah, untuk KLB, mengganti pengurus dan lain-lain. Ya walaupun memang di tahunnya Pak Edi zaman dulu itu sangat sulit sekali, kita bahkan oposisi yang dilakukan pemilik klub Persis Solo ini aneh sebenarnya. Kita juga seperti itu ya, yang pada saat itu saya sendiri apa kuwi jenenge pesimis. Kowe ora bakal iso ngrubah sepak bola Indonesia. Aja kuar-kuar kowe iso ngrubah sepak bola Indonesia. Pada saat itu saya berpikir seperti itu. Memang sulit ya merubah sepak bola Indonesia. Walaupun nanti ini pun terjadi KLB, itu sangat sulit terjadi apa itu merubah sepak bola Indonesia. Sepak bola Indonesia ya masih seperti ini aja. Jangan berharap kalian itu menjadi sepak bola Indonesia menjadi lebih baik seperti Jepang, seperti ya wong SDM-nya aja sudah berbeda jauh. Jadi nggak berharap lebih tentang sepak bola Indonesia ini, berharap ke arah lebih yang baik. Kita cuma berharapnya itu liga jalan. Yang penting apa ya, nggak merugikan satu sama yang lain. Intinya sih seperti itu aja, liga berjalan, tidak ada korban ataupun nyawa-nyawa melayang sia-sia di sepak bola. Intinya sih saya pengennya seperti itu. Lah kalau kemarin kan tragedinya kan beda, Pak. 130 lebih nyawa itu kan, wih, ini harus ada orang yang bertanggung jawab gitu. Maksudnya kan banyak yang bertanggung jawab ini harusnya, bukan hanya dari pihak keamanan ataupun dari pihak panpel dan lain-lain. Ini pun federasi juga ikut ambil andil dalam kasus ini. Jadi menurut pandangan saya sih, saya lebih memberatkan itunya daripada memang kalau dikasih pertanyaan soal apa ya, aku pemilih iki gak podo wae, penggantine iki podo wae ya. Jadi saya sudah apa ya, tahu resikonya lah untuk kedepannya seperti apa sepak bola Indonesia itu saya juga udah tahu. Nanti kalau paling diambil geng ini jadi seperti apa, diambil ini jadi seperti apa, saya juga apa itu tahu. Jadi intinya pokoknya gue nang ngrugeke klub-klub nang Indonesia ya, intinya nek gue ngrugeke klub-klub nang Indonesia lah itu nanti kita juga ikut ambil adil dalam itu ya. Jadi kita nggak terima. Intinya pokoknya gue ngurus sono anumu dewe wae, dapurmu dewe, gue aja ngurusi klub-klub Indonesia. Intinya seperti itu. Apikno dewe rongko musik daripada gue ngrapikke klub-klub ben diapikke karo pemilih wae. Intinya seperti itu kalau saya sih. Sebenarnya saya sih suka dengan kepemimpinan Pak Ibul ini ya. Lebih tidak merecoki klub-klub sebenarnya. Klub seperti dibebaskan untuk berapa ya? Sosialisasi ataupun klub berkembang itu dibebaskan lah. Intinya sak-sakmu, penting gue apik wis ngono wae. Pemilik apa itu pemimpin PSSI saat ini kan lebih menggagas timnas. Kalau menurut pandangan saya lebih menggagas timnas, lebih apa ya, caper ke timnas lah kalau ini sih seperti itu bahasa kasarnya ya. Kalau dulu kan nggak gagas, apalagi zaman Pak Edi. Pak Edi kan dulu menggagas klub malahan, wah ini menggagas PSMS Medan lah. Ini sebenarnya menjadi apa ya, cambukan bagi saya pribadi. Wah nek seperti ini repot juga. Tapi kalau Pak Ibul ini kan nggak begitu ngaruh bagi saya sih. Kalau menggagas timnas harus karepmu lah. Wah ame piye-piye karepmu. Wah ame naturalisasi ame ngene ame karepmu. Intinya seperti itu. Mereka juga nggak peduli dengan klub saya wis. Intinya kan klubnya tadi apik wae. Intinya seperti itu. Jadi saya malah lebih apa ya, senang sih sebenarnya. Tapi di sisi lain memang tanggung jawab itu perlu. Menurut pendapatmu Cuk, kepemimpinan Pak Ibul saat ini gimana ini? Ya, saya juga merasakan seperti itu, John. Pak Iwan Bule ini memang tidak terlalu mengurusi atau ikut campur soal klub ya. Beda zaman Pak Edi Rahmayadi yang terlalu apa ya, terlalu memihak atau gimana ya soal PSMS Medan itu. Ya tahu sendirilah dulunya gimana ya, menjadikan PSM menjadi politik, tunggangan politik ya untuk menjadi gubernur lah, itu kan jadi bermasalah ya. Tapi kalau Pak Iwan Bule ini memang untuk urusan klub tidak terlalu memihak dan lain-lain lah, lebih dibebasi sasakmu lah. Memang Pak Iwan Bule ini lebih ke timnas. Jadi memang dari dulu kita juga nggak pernah nyenggol PSSI atau nggak pernah nyenggol Pak Iwan Bule. Tapi karena masalah tragedi Kanjuruhan ini kan ya juga harus ada pertanggungjawaban.
Jadi bagaimana solusinya, bagaimana tanggung jawabnya? Karena mau bagaimanapun walaupun Pak Iwan Bule tidak ikut campur soal urusan dapurnya klub-klub di Liga Indonesia, tapi kan dia kan ketua federasi. Tapi juga nggak Pak Iwan Bule tok, terutama tanggung jawab karena esko itu, karena yang dituntut oleh manajemen Persolo kepada PSSI itu tidak boleh ada rangkap jabatan lagi, Ya emang Pak Iwan Bule nggak ada rangkap jabatan, tapi eskonya itu bang, wakil ketua eskonya itu rangkap jabatan itu kan nanti bermasalah ya, memihak. Ya betul. Nah itu yang dituntut ya nantinya rangkap jabatan. Saya juga nggak setuju sebenarnya. Ya seperti itu. Kita bukan dibayar oleh ataupun di endorse Pak Iwan Bule, itu bukan. Kita hanya menyampaikan apa yang saya rasakan aja. Intinya sih seperti itu. Jadi bisa dibilang kalau kepemimpinan sekarang berarti lebih baik daripada kepemimpinan zaman dulu. Ya kalau saya sih relatif sudut pandang dari mana dulu, intinya seperti itu. Kalau dilihat dari sudut pandang mereka penggemar timnas lokal Pred dan lain-lain, mereka nggak suka dengan Pak Iwan Bule. Tapi kalau dari sudut pandang saya pribadi suka dengan klub, saya sih bodoh amat, intinya seperti itu. Nah mungkin itu saja dulu perbincangan kita. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.